Halo, saya Olivia, skincare expert. Di sini saya akan membagikan informasi seputar kesehatan kulit, kecantikan, dan juga produk-produk penggunaan skincare. Karena kalian sedang menyaksikan Above Beauty. Tapi tetap memiliki kulit yang glowing, tetap bisa dong. Nah, untuk kalian moms yang lagi hamil, tentunya harus benar-benar ekstra hati-hati dalam pemilihan penggunaan produk skincare. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan informasi seputar produk-produk skincare apa saja yang aman dan juga yang nggak aman untuk kalian buat ibu hamil. Yuk kita simak. Nah, kalau untuk produk-produk skincare yang aman untuk ibu hamil, tentunya pertama nih saya kasih tahu, kalian harus memastikan ada label aman untuk ibu hamil pada produk skincare tersebut. Lalu yang kedua juga dilihat dari bahan-bahan kandungannya natural atau yang alami. Artinya di sini tidak mengandung kandungan yang memang menyebabkan iritasi atau exfoliating ataupun kandungan-kandungan skincare lainnya yang berbahaya untuk ibu hamil. Nah, untuk ibu hamil, saya mau share dulu nih produk-produk skincare apa aja yang memang aman untuk ibu hamil. Yang pertama, tentukan bahwa dari produk-produk skincare tersebut sudah berlabel aman untuk ibu hamil. Nah, ini penting banget ya. Jadi kalian harus pastikan sebelum penggunaan produk skincare, dicek dulu deh produk skincare-nya apakah produk skincare tersebut aman untuk penggunaan ibu hamil. Lalu yang kedua juga dipastikan produk skincare tersebut sudah teruji secara dermatologis dan bebas dari kandungan-kandungan yang memang berbahaya, khususnya untuk ibu hamil. Nah, kandungan-kandungan skincare yang aman untuk ibu hamil tentunya yang mengandung dari kandungan natural atau kandungan alami. Nah, biasanya kalau ibu hamil itu kan seringkali mengalami permasalahan kulit seperti kulit kering, terus juga hormon perubahan sehingga menyebabkan kulit berubah juga kondisinya, menjadi kadang lebih berminyak. Nah, di sini dipastikan kandungan skincare yang dipakai tentunya aman untuk ibu hamil. Salah satunya adalah seperti aloe vera ataupun vitamin E, atau kalian juga bisa coba almond oil atau kandungan oil lainnya yang memang dari natural extract dan juga yang mengandung dari tumbuhan atau tanaman yang memang sudah dikhususkan untuk penggunaan skincare untuk ibu hamil. Nah, sebelum kalian menggunakan produk-produk skincare yang tadi sudah saya sebutkan, pastikan bahwa kalian para moms harus konsultasikan dulu terlebih dahulu ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Kenapa? Karena tentunya produk-produk skincare yang nantinya moms akan pakai ini penting banget harus terjamin aman dan aman untuk digunakan untuk ibu hamil. Jadi pastikan dulu konsultasikan ke dokter spesialis yang memang ahli di bidangnya. Lalu yang kedua, setelah konsultasi dan ceritakan kondisi kulit kalian ke dokter, tentunya kalian harus memeriksa atau mencoba terlebih dahulu sebelum kalian pakai di seluruh area muka ataupun badan yang memang ingin kalian pakai. Jadi dipastikan, dicoba dulu, dites dulu apakah kalian memiliki alergi terhadap produk kandungan skincare yang sedang kalian gunakan. Nah, setelah kalian konsultasikan ke dokter dan juga sudah dicek kondisi kulitnya sesuai apakah alergi atau tidak, tentunya kalian harus benar-benar memastikan dari produk skincare tersebut itu ditaruh atau diposisikan di tempat yang memang tempat seharusnya produk skincare tersebut ada. Jadi artinya jangan sampai terpapar dari sinar matahari secara langsung ataupun misalnya di suhu yang lembab yang sehingga menyebabkan perubahan pada produk skincare tersebut. Nah, setelah kalian konsultasikan ke dokter kulit dan juga sudah dites nih kulitnya apakah alergi atau tidak dengan penggunaan produk skincare tersebut, dipastikan jangan terlalu berlebihan dalam penggunaan produk skincare-nya. Kadang kan kita terlalu semangat nih moms, apalagi kondisi kulitnya lagi berubah. Nah, tapi seringkali penggunaan produk skincare yang berlebihan itu dapat menyebabkan iritasi atau kemerahan. Jadi dipakai atau digunakan secukupnya. Dan setelah itu juga dipastikan bahwa memang
kalian para mamis nih, apalagi lagi di kondisi luar gitu, di luar rumah atau sedang bepergian, tetap harus menggunakan sunscreen. Nah, ini penting banget nih karena seringkali apalagi kita nih moms lagi hamil sering males gitu ya untuk penggunaan produk sunscreen. Tapi penting banget jangan sampai lupa untuk menggunakan sunscreen sesuai dengan kebutuhan dan yang pastinya aman untuk ibu hamil. Biasanya sunscreen yang aman untuk ibu hamil itu memang kandungan yang physical sunscreen, artinya non-chemical. Nah, Mams, caranya gampang banget, bisa dicek dari produk skincare tersebut kandungan aktifnya. Jadi, saya kasih bocoran sedikit nih, Mams. Untuk ibu hamil, sunscreen yang aman adalah produk yang mengandung kandungan zinc oxide atau titanium dioxide. Nah, itu biasanya mengandung atau termasuk golongan sunscreen yang physical sunscreen. Artinya aman untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, kulit sensitif, dan untuk anak-anak. Jadi, pilihan tepat ya untuk penggunaan sunscreen-nya. Dan yang terakhir, dipastikan produk-produk skincare yang sudah Mamis dapatkan ini ditempatkan di tempat yang memang tidak terpapar langsung dari sinar matahari ataupun yang suhu lembab. Nah, ini penting banget karena kenapa? Bisa terjadi perubahan struktur ataupun tekstur pada produk skincare kalian. Stretch mark atau garis di perut seringkali juga jadi permasalahan kita. Semasa hamil, perut merenggang dan itu terus gunakan natural oil ataupun lotion untuk ibu hamil. Dan juga gunakan sesering mungkin. Dan usahakan jangan digaruk ya mams, karena stretch mark tersebut tentunya akan meninggalkan bekas yang cukup sulit untuk dihilangkan. Nah, kalau untuk produk-produk skincare yang tidak aman untuk ibu hamil, itu banyak banget nih, Mams. Salah satunya seperti kandungan yang mengandung retinol dan turunannya. Ya, itu mesti banget Mamis harus cek produk skincare-nya apakah mengandung retinol, retinoic acid, dan teman-temannya. Karena kenapa? Itu dapat menyebabkan iritasi, exfoliating, dan takutnya bisa menyebabkan berbahaya untuk janin. Lalu yang kedua juga produk-produk yang mengandung dari asam salisilat atau salisilik acid. Nah, biasanya nih kan kalau mamis ini sering jerawatan gitu ya ataupun kulitnya berminyak. Nah, ini penting banget harus diperhatikan dan harus benar-benar hati-hati dalam penggunaan produk-produk dengan kandungan salisilik acid. Lalu yang terakhir juga mungkin sering banget nih kalau lagi hamil sering mendengar istilah melasma pregnancy atau yang sering terjadi pada ibu hamil terjadinya flek-flek hitam. Itu sangat wajar karena memang terjadi perubahan hormon pada ibu hamil. Nah, di sini biasanya mami saya langsung cek nih, wah untuk melasma produk apa ya yang aman atau produk apa yang memang dikhususkan untuk melasma. Nah, pasti akan keluarnya hydroquinone. Tapi untuk ibu hamil jangan coba-coba ya pakai hydroquinone. Karena apa? Untuk kondisi tidak hamil pun aja itu penggunaannya harus sesuai dengan anjuran dari dokter, artinya harus diawasi oleh dokter spesialis. Apalagi lagi hamil, jadi untuk penggunaan kandungan hydroquinone dan turunannya, tolong diperhatikan supaya tidak sembarangan penggunaan produk skincare dengan kandungan haki, salisilik acid, retinol, dan turunannya. Dan yang paling penting tentunya kalian moms harus menghindari produk-produk skincare dengan kandungan merkuri ataupun timbal. Kenapa? Karena dalam keadaan hamil, tidak hamil aja penggunaan tersebut tidak diperbolehkan, apalagi dalam keadaan hamil. Jadi jangan berani coba-coba ya moms. Nah, kalian tadi sudah menyaksikan videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya dan juga subscribe karena kalian sedang menyaksikan Above Beauty.